sini. Perkenalkan, aku Reza Felisa Febrianti. Nah, di episode kali ini aku bakalan bahas satu materi yang sangat penting di mata kuliah jurusan aku, yaitu manajemen risiko keuangan, yang dimana materinya risiko likuiditas. Nah, banyak yang berpikir kalau perusahaan itu punya aset besar yang sudah pasti aman. Padahal kenyataannya aset besar itu belum tentu menjamin perusahaan bisa bertahan kalau nggak dikelola dengan baik. Disinilah pentingnya kita paham apa sih risiko likuiditas itu. Nah, yang pertama, kita lihat dulu definisinya, yang dimana risiko likuiditas itu adalah kondisi suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Nah, kayak misalnya suatu perusahaan itu mungkin punya banyak aset, tapi aset itu sulit gitu diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang cepat, yang dimana tanpa kehilangan nilainya secara drastis. Nah, jadi masalah utamanya itu bukan di jumlah kekayaannya, tapi pada ketersediaan kas di waktu yang tepat. Nah, dalam manajemen risiko, biasanya risiko ini dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama, risiko likuiditas pendanaan, yang dimana ini tuh berkaitan dengan kemampuan internal kita. Apakah perusahaan itu punya uang tunai yang cukup untuk membayar tagihan operasional atau utang yang jatuh tempo di besok hari gitu. Nah, yang kedua, risiko likuiditas pasar, yang dimana ini tuh terjadi saat kita menjual aset tapi pasarnya itu sedang tidak ada pembeli gitu, atau harganya jatuh sekali karena kita harus menjualnya dengan terburu-buru. Nah, mengapa sih risiko ini muncul gitu? Nah, ada beberapa alasan kenapa risiko ini bisa terjadi, yang dimana adanya mismatch, yang dimana contohnya di bank, mereka menerima simpanan nasabah yang bisa ditarik kapan saja, tapi uangnya itu dipinjamkan dalam bentuk kredit gitu, terus jangka panjang juga. Kalau tiba-tiba semua orang menarik uang di saat yang sama, bank akan kesulitan karena dananya masih terkunci. Kemudian penurunan kualitas aset, yang dimana aset yang tadinya kita kira mudah dijual tiba-tiba tidak laku gitu karena kondisi ekonomi. Kemudian kesalahan manajemen arus kas, yang dimana kegagalan memprediksi kapan sih pengeluaran besar itu akan terjadi gitu. Kemudian strategi mengelola risiko itu bagaimana sih? Nah, ada beberapa strategi standar gitu yang bisa dikelola. Salah satunya yaitu menyediakan aset likuiditas. Nah, kita itu harus selalu punya cadangan dalam bentuk kas atau surat berharga yang mudah dicairkan. Kemudian diversifikasi sumber dananya, jadi jangan hanya bergantung pada satu sumber saja gitu, jadi harus ada pinjaman lain gitu atau uang lain. Nah, kemudian stress testing, kita melakukan simulasi skenario terburuk, melihat apakah kas tersebut aman jika terjadi krisis secara tiba-tiba gitu. Jadi kesimpulannya, mengelola risiko likuiditas itu bukan cuma soal punya uang, tapi soal memastikan uang itu ada saat kita membutuhkannya. Kemudian perusahaan yang kuat adalah perusahaan yang bisa menjaga keseimbangan antara investasi jangka panjang dan kebutuhan operasional harian. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku soal materi risiko likuiditas. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih mudah. So, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.